Mentang-mentang ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Star, dia mengejek timnas Indonesia. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pengakuan dari dua pelatih ini, pelatih Vietnam sama pelatih Malaysia. Gimana nggak aneh, ini negara kan berdua pengen ketemu di Piala Asia. Kenapa yang diserangnya Indonesia gitu? Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Keputusan PSSI bikin Kim Sang-sik pusing. Media Vietnam, Choa Vien, menyoroti keputusan PSSI yang menahan pemain-pemain kunci Indonesia buat gabung ASEAN All-Star. Mereka bilang keputusan ini merugikan pelatih Kim Sang-sik, apalagi buat laga lawan Manchester United nanti. Nama-nama penting kayak Jay Idjes, Verdong, Haye sampai Emil Audero dipastikan absen. Alasannya, karena laga kontra MU berdekatan banget sama jadwal kualifikasi Piala Dunia. Prioritas timnas Indonesia itu jauh lebih penting. Walaupun sedikit nyinyir, Choa Vien tetap paham Indonesia lagi kejar mimpi besar lolos ke Piala Dunia, dan itu jelas lebih penting daripada sekedar pertandingan persahabatan lawan MU. Bisa bayangin aja ya, Indonesia lagi fokus untuk mengalahkan Jepang, Korea Selatan, Australia. Nanti ada percobaan pertandingan juga lawan Rusia. Ya kalau untuk Bahrain sama Arab kan udah bukan hitungan lagi ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pengakuan dari dua pelatih ini, pelatih Vietnam sama pelatih Malaysia. Gimana nggak aneh, ini negara kan berdua pengen ketemu di Piala Asia. Kenapa yang diserangnya Indonesia gitu? Aturan lo berdua tuh saling war. Kenapa lo serang Indonesia? Patungan berdua. Nah, gue di sini cuma mau ngingetin aja, emang Indonesia itu terlalu tangguh untuk dikalahkan, jadi harus patungan gitu. Tapi kalau mau dipaksa patungan ya nggak apa-apa deh, gini aja. Nanti bikin aja turnamen All-Star ASEAN lawan Indonesia, biar nggak penasaran lagi dan nggak kebanyakan ngomong di media. Nggak, gini aja deh, lolos Piala Asia aja dulu berdua, ntar juga ketemu. Menurut kalian gimana nih Brian Sis tentang kesombongan pelatih-pelatih Vietnam dan Malaysia ini? Tulis di komen dan jangan lupa follow gua. Pelatih Vietnam ini menyinggol Indonesia ya guys. Mentang-mentang ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Star, dia mengejek timnas Indonesia. Pelatih Vietnam ejek timnas Indonesia. Kami masih lebih unggul dari mereka. Memang secara peringkat, timnas Vietnam masih unggul terhadap Indonesia. Yaitu dia berada di peringkat 109 dan Indonesia berada di peringkat 123. Tapi 3 pertandingan terakhir, Vietnam selalu kalah melawan Indonesia. Selalu kalah. Dan Indonesia masih ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan akan mengepus rank terus. Semoga di pertandingan berikutnya timnas Indonesia bisa menyalip Vietnam. Media Vietnam bilang keputusan PSSI menahan para pemain bintangnya merugikan Kim Sang-sik. Lah, kok jadi dia yang dirugikan? Justru kalau kita lepas para pemain bintang tim nasional ini, yang rugi adalah timnas Indonesia. Ya bayangin aja, main tanggal 28 Mei, seminggu kemudian tanggal 6 Juni kita harus main di penyisian Piala Dunia round 3. Ya kalau pulang sehat, kalau tiba-tiba pulang ngesot bagaimana itu? Kalau main di ASEAN All-Star versus Manchester United itu sama aja kayak panggil jelangkung. Datang nggak dijemput, pulang nggak ditanggung. Kalau cedera ya sehat-sehat ya syukur. Bisa-bisa kalau keadaan gak fit, timnas kita gugur. Ada aja lu media Vietnam. Breaking news, pemain Harimau Melaya tarik diri lawan Manchester United. Aduh, takkan dia orang takut Maguire dengan Onana? Apa benda ni weh? Berita terkini dari Fabrizio Romano Malaysia. 2 daripada 3 pemain Harimau Melaya yang diumumkan sebagai wakil Asian All-Stars minggu lepas tidak akan menyertai game lawan Manchester United. Dilaporkan Dominic Tan dan Sergio Aguero terpaksa melepaskan peluang keemasan bertemu klub paling padu di dunia. Menurut Presiden FAM, perwakilan mereka ditarik balik disebabkan oleh komitmen kepada pasukan kebangsaan. Nampaknya Peter Klemovsky memerlukan mereka menjelang game kelayakan Piala Asia lawan Vietnam di awal bulan Jun. 5 orang pemain lain sudah dicadangkan kepada AFF sebagai pengganti Dominic Tan dan Sergio Aguero, termasuk Ahmad Kuzaimi. Sejujurnya untuk Abam agak hampa kerana Dominic Tan atau dikenali sebagai Harry Maguire versi padu dan juga Sergio Aguero adalah pemain kesukaan Abam. Rugi weh, mereka tak boleh tackle Garnacho atau Bruno Fernandes. Tapi kita kena faham tanggungjawab mereka yang lebih besar untuk Harimau Melaya. Macam mana geng? Adakah ini akan mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli tiket menyaksikan perlawanan ini? Komen kat sini. Ini dia skuad ASEAN All-Star yang akan menghadapi MU. Ini sebenarnya kalau dibilang ASEAN All-Star sih nggak star-star banget.
karena bukan pemain, bukan bintang dari timnasnya masing-masing. Dari timnas, kalau ini kita lihat aja tuh, dari Indonesia aja bukan pemain, ya ibaratnya pemain inti timnas Indonesia ya. Bahkan Asnawi kemarin tidak dipanggil DSP. Ferrari masuk tapi tidak dipanggil DSP. Asnawi itu nggak dipanggil ke timnas, bahkan bukan nggak masuk DSP doang. Sedangkan yang lain paling Vietnam, Quang Hai doang. Quang Hai juga udah bukan Quang Hai 5 tahun lalu ya, ini udah Quang Hai yang berbeda. Jadi wajar aja tim-tim ini tidak mengirimkan pemain-pemain utama mereka, pemain bintang mereka. Karena ini hanya bertajuk pramusim. Tidak ada urgensi. Tidak ada, menang juga nggak ada bangga-bangganya, orang lawan MU doang. Jadi, ya wajar. Ya kalau perlu ya pemain-pemain berikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang mau ketemu sama pemain MU aja. Nggak usah terlalu serius lah. Ya, segitu dulu. Manchester United akan menggelar pertandingan persahabatan melawan All Star ASEAN ya. Ini dari judulnya aja, ini sebenarnya All Star ASEAN ini udah membuat aku merinding gitu ya. Kalau nanti di All Star, namanya All Star ya, ini All Star dulu. Kalau di All Star ASEAN siapa lagi sih All Starnya kalau bukan Indonesia di ASEAN ini ya. Jadi kalau nanti pemain Indonesia itu minimal itu harus 8 pemain itu. Kalau dari back aja itu harus semuanya dari Indonesia harusnya. Apa, mana ada negara-negara lain yang punya apa ya, squad melimpah kayak kita, star-starnya gitu. Udah harus Indonesia itu Max Hiller saja itu udah pernah menghadapi Manchester United di ajang resmi Liga Eropa yang pemain-pemain negara ASEAN tidak akan pernah bisa lakukan itu ya. Jadi nggak usah banyak cerita lah. Kalau di pertahanan dan kiper itu nggak ada yang lebih pantas itu. Kalau mau memang benar-benar All Star nih judulnya nih, All Star itu harusnya Indonesia semua nih. Negara-negara yang lain itu nggak usah banyak cerita. Kalau di back sama kiper Indonesia number 1. Dan di posisi-posisi gelandang bolehlah, karena kita saling menghargai, kita tuh kan tetangga segala macam. Bolehlah kalian itu memainkan pemain kalian di situlah. Tapi sebenarnya aneh juga sih kalau karena namanya All Star gitu. Karena kalau All Star itu siapa yang menggendong ASEAN ini kalau bukan Indonesia sekarang kan? Itu harusnya itu adalah fakta ya. Jadi memang fakta itu menyakitkan ya. Kalau memang kalian tidak mengakui itu ya faktanya begitu. Macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So dalam beberapa hari ni kita dah dapat confirmation lah siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All Star ni. Okay? Aku akan cerita semua sebelum tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow dekat sini. Dan tekan mantap. Untuk tim Malaysia, kita hantar 3 orang pemain. Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni, confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap, Aguero ni hujung-hujung dia score last minute. Memang menjerit lah komentator tu nanti. Aguero! And then Thailand pun hantar juga 3 pemain, okay? Pat Wat Kamai, Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okay. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa-apa pun aku tak sabar nak tengok player-player MU ni kena bantai dengan ASEAN All Star ni nanti. Yelah, kelab pun nombor 13, 14. Tak ada hal lah bro. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.